untuk memberi. Guys, ada ada kabar mengejutkan. KD ada kabar guys. Guys, selamat datang kembali di channel Reno Reaction. Seperti biasa pada kesempatan kali ini kita sama-sama mengheningkan cipta. Nggak bercanda. Ya, pada kesempatan kali ini ya seperti biasa kita akan mereaksi beberapa video yang ada di media sosial terkait polemik politik, ya apa aja lah yang ada di media sosial yang tentunya terbaru gitu kan. Yang nggak mungkin saya mengupload video yang sudah seminggu yang lalu gitu, pasti yang update terbaru gitu. Jadi jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya biar ketika saya ngupload itu langsung muncul gitu kan di notifikasi kalian masing-masing, langsung muncul tuh kayak wah ini udah Reno Reaction udah upload gitu, saatnya menonton lagi gitu guys. Ya nggak maksa sih, cuman kalau mau subscribe, kalau nggak mau subscribe jangan dilaporin gitu, udah nonton aja nggak apa-apa. Ya tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke videonya. Ada kabar mengejutkan. KDM kalah survei dari Pramono Anung. Hari hirup sia cagernya anjing kejenga banding-banding gubernur Jawa Barat jeung gubernur lain keun we eta masalah survei mah. Da gubernur Jawa Barat nu fokus gawe di Jawa Barat lain ke kota lain. Hari sia meniriweuh. Asana teh meuni begini teh ngacakup sia mah beuki ngalantur baran heula ta otak teh. Di sini gubernur mah keur gadag. Usia ya dirorekan wae anjing rujit ngeuleuh gitu si goblok teu di komentar ateu lain teh ini ngabanding-bandingnya gubernur lain pada dia mah keur jongjol ngagawean Jawa Barat supaya jalan arah lurus masyarakatna istilahna mah kudu makmur. Nah sia mikiran naon. Iya, tadi komentaran atul cenah ai diantep kendang ngacapruk wae gitunya liar kana sirahnya mangnya gitu. Ya jadi si abang ini tuh kesal gitu sama si Joko Widodo ya, karena kata saya juga menurut saya juga percuma gitu ya. Saya bilangin lagi percuma kalau Joko Widodo terus berkoar-koar gitu kan, kritikan Deddy Mulyadi. Tujuan mau kritik itu kan supaya pemerintah tertegur gitu kan, supaya pemerintah atau orang yang dikritik itu memperbaiki gitu kan lewat kritik itu kan. Yang dikritik kebijakan solusinya begini kan, nanti bisa dikaji ulang kebijakannya dari pengkritik tersebut gitu kan, menyebutkan seperti ini dan memberikan solusi ini seperti ini gitu. Nah percuma gitu kalau misalkan kritikannya si Eko Widodo didengar sama KDM, tetap Eko Widodo itu nggak bakal ngerasain dampaknya gitu kan. Yang pertama gini, Kang Deddy Mulyadi bikin kebijakan buat Jawa Barat, kalaupun perubahan itu berubah ya, kebijakan itu direvolusi, dikaji ulang perkara si Eko Widodo ini gitu kan. Jika Kang Deddy Mulyadi mendengarkan apa kemauan si Eko Widodo gitu kan, seperti ini seperti itu di video-video sebelumnya itu kan, percuma gitu, si Eko Widodo nggak bakal ngerasain gitu guys, karena beliau bukan masyarakat Jawa Barat gitu. Ya betul mang atul mang kok diantep kenda beuki ngalonyeng anjir. Tetangga saya pelihara anjing. Anjingnya kecil gitu, nggak tahu katanya si anjing mahal. Ya, sering ada tetangga lewat yang lain yang belum kenal tuh berarti kaing, kecil suaranya melengking gitu. Begitu kaing gitu kan, pasti saya ingat KDM. Bapak aing, mirip ya kaing. Kita simpulkan dari video ini, beliau bilang anjing kecil. Itu kita simpulkan aja anjing itu sebagai kita masyarakat kecil, karena kita masyarakat kecil sering menyebut KDM dengan kata bapak aing gitu. Dan beliau menyamakan suara anjing dengan suara kita sebagai rakyat kecil gitu kan. Bapak ini parah, mengatakan seluruh fans KDM itu anjing. Wah parah banget ini.
menyamakan kita dengan anjing gitu guys, yang sering menyebut Bapak KDM itu Bapak Aing gitu ya. 90% loh Pak warga Jabar gitu yang ngefans sama KDM dan Anda tidak takut gitu. Ya mentalnya harus diapresiasi sih, mentalnya kuat sekali. Cuman ya kalau ketemu masa digebukin ya bukan salah saya loh Pak gitu ya. Anda sendiri yang menerbitkan video ini gitu. Dan di sini saya mencoba mengabadikan gitu kan supaya jejak digital Bapak gitu kan yang mengatakan warga Jawa Barat anjing itu tetap ada dan apa namanya dikenang oleh warga Jawa Barat dan ditandai muka Bapak gitu. Sependapat tantang DPR untuk sahkan RUU perampasan aset koruptor. Mana berani? Yang ada malah mengklarifikasikan atas isu gaji 3 juta per hari ya, 3,3 juta per hari. Sebenarnya ini bukan kenaikan gaji katanya, malah mengklarifikasi. Ini adalah bentuk kompensasi karena tidak diberikan lagi rumah dinas. Masing banyak rakyat Indonesia yang nggak pada punya rumah. Coba turun ke jalan, coba turun ke perkampungan, masih banyak yang ngontrak. Mengajukan KPRS sampai ditolak karena BI checkingnya jelek. Pernah ada riwayat kredit skor yang jelek. Semasa corona, usahanya pada bangkrut, mau kredit rumah sampai gak bisa. Banyak. Apa salahnya efisiensi anggaran? Coba sekarang ketika kita bertanya kepada anggota dewan ya, terutama kepada Mbak Puan, apa salahnya sih ketok palu undang-undang perampasan aset? Apakah itu merugikan kalian? Ya. Coba kalau kita tanya itu ya, wahai anggota dewan, kenapa tidak mau ketok palu undang-undang perampasan aset? Apakah itu merugikan kalian? Jaga-jaga ya, takut senjata makan tuan begitu. Ya, begitu. Aduh, hati-hati. Neraka akan penuh sama abdi negara yang tidak amanah. Bukan sama pelacur, bukan sama penjudi, bukan. Sedikitnya itu. Kalau abdi negara ya, amanahnya itu terhadap jutaan jiwa rakyat Indonesia. Makanya saya bilang, neraka akan penuh sama abdi negara yang tidak amanah. Pegang ngomongan saya ini. Jadi nggak usah lah kita pengen jabatan tinggi ketika kita tidak amanah ya. Berdosa kita tuh. Jadi RT aja saya nggak mau. Apalagi jadi anggota dewan nggak mau saya. Ketika jadi RT saya nggak mau. Kalau nggak amanah saya sama warga saya, berdosa saya. Apalagi Anda ketika Anda jadi anggota dewan, apalagi jadi ketua dewan. Berdosa kalian itu kalau nggak amanah itu. Ayolah Pak Prabowo kapan ya ini? Undang-undang perampasan aset. Saya nggak peduli tentang pajak naik atau apa segala naik, bodo amat itu. Karena kalau di pemikiran saya, pajak naik yang dibebankan itu adalah pengusaha, bukan rakyat. Kalau rakyat berapa sih pajak PBB pengen tahu saya. Tapi rakyat yang digerakkan untuk berdemo, ya, digiring-giring sama pengusaha agar berdemo, ya kan? Pajak PBB berapa sih pengen tahu saya. Nah, tapi kalau perusahaan ya, pengusaha ketika pajak dinaikkan, wah ketar-ketir itu. Makanya digunakanlah buzzer-buzzer ya. Sampai pada demo itu. Biar pajak naik. Ya jangan mudah terprovokasi. Kita sekarang fokus satu inti. Undang-undang perampasan aset itu aja udah. Terus jaga terus satuan. Jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Setuju sekali saya Pak. Apa namanya? Segera sahkan undang-undang perampasan aset gitu ya, karena itu apa namanya berarti sekali bagi kami yang sangat geram dengan para koruptor gitu kan, supaya koruptor ini memiliki efek jera, karena kan yang diincar koruptor itu uang gitu kan. Nah kalau perampasan aset itu disahkan, pasti yang korupsi ketar-ketir gitu, takut gitu. Soalnya apa, hasil korupsinya bakal sia-sia, orangnya di penjara gitu kan, diponis ditahan, ditambah lagi perampasan aset. Nah masalahnya kenapa perampasan aset ini tidak disah-sahkan terus? Apakah saking banyaknya gitu yang resah terhadap perampasan aset ini, pemimpin-pemimpin yang resah gitu. Maksud saya pemimpin itu anggota DPR gitu kan, kementerian gitu kan, yang melakukan korupsi sehingga takut untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Dan setahu saya dari informasi yang saya baca bahwa undang-undang perampasan aset tidak bisa disahkan oleh presiden, namun oleh DPR. Nah sedangkan DPR ini kalau kata masyarakat banyak isinya tikus-tikus kantor gitu ya. Saya tidak tahu ya, karena belum terungkap, belum ada bukti. Tapi kalau misalnya terungkap berarti betul gitu. Intinya satu, kita fokuskan sahkan undang-undang perampasan aset. Gimana kalau demo di tanggal 25 yang katanya bakal turun 75.000 orang itu membentang tulisan besar
kertas besar atau kain besar bertuliskan sahkan undang-undang perampasan aset gitu guys, biar cepat-cepat disahin gitu. Ya walaupun saya yakin sih kayaknya anggota DPR yang DPR, DPRD, DPRD RI itu yang di demo kayaknya tidak akan mendengarkan gitu terkait demo itu. Cuman ya kalau misalkan terus-terusan apalagi terulang lagi kejadian 1998 itu pasti dituruti. Kan di tahun 98 juga dituruti gitu kan. Itu juga terjadi karena demonya berhari-hari gitu, nggak cuma sehari 2 hari gitu kan. Ya intinya saya setuju dengan perkataan Bapak ini gitu. Cepat sahkan undang-undang perampasan aset gitu ya. Apa cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Iyalah Pak, kalau misalkan nyari kosannya yang hedon, ya iya nombok ya. Hedon gitu, nombok pasti. Yang sehari kata Bapak kan 3 juta, dikali 26 hari, total 78 juta begitu kan. Sedangkan tunjangan terkait rumah dinas itu hanya dapat 50 juta. Yang ada juga mereka pada nombok begitu kan. Nah makanya Bapak ya minta tolong Bapak kasih tahu sama anggota-anggotanya gitu. Ngekosnya jangan yang hedon-hedon, yang biasa-biasa aja. Ya ngontrak-ngontrak atau ngekos-ngekos di perumahan-perumahan rakyat-rakyat jelata lah gitu Pak ya. 12 juta, 20 juta kayaknya udah bagus tuh. 30 juta setahun udah bagus ya. Itu kan tunjangannya sebulan 50 juta kan. Ya kan? Nah, kalau kata Empoma nih Pak ya, biar kagak ada kata-kata nombok buat para anggota-anggota dewannya, begitu mendingan suruh pada ngekosnya, ngontraknya di rumah-rumah yang merakyat aja, biar berbaur gitu sama rakyat-rakyat jelata ya. Tuh itu 1 tahun banyak kok yang sampai di kisaran 30 juta, 40 juta gitu ya, 50 juta ada tuh buat kontraknya, buat 1 tahun loh itu. Sedangkan kan itu anggaran 50 juta tuh 1 bulan, ya kan? Masih untung kemana-mana itu Pak. Ya, jadi jangan dibiasain gitu loh Pak, sama anak-anaknya di bawah itu selalu bergaya hedon ya, jangan. Kan wakil rakyat. Nah, kalau wakil rakyat itu lebih baiknya, lebih bagusnya juga tuh ngekosnya itu bareng-bareng berbaur sama rakyat-rakyat jelata. Ya, sama rakyat-rakyat yang ada di bawah tuh. Biar tahu gitu, biar merasakan, oh ternyata begini ya, hidup bersama rakyat-rakyat jelata di pemukiman-pemukiman atau perumahan-perumahan rakyat jelata tuh kayak begini, begitu. Jadi setidaknya nilai moralnya, terus nilai kekeluargaannya kena dapat gitu kan, sesuai dengan namanya wakil rakyat. Begitu, ya Pak. Udah ajarin ya, jangan gaya-gaya hedon-hedon gitu, udah. Lagi pula nih ya Pak, saya juga pernah tuh main gitu ya ke rumah dinas anggota-anggota dewan gitu di Jakarta. Soalnya kan kagak jauh tuh dari stasiun kereta apa ya, lupa pokoknya kagak jauh dah dari stasiun kereta tuh. Empok jalan ke situ. Lagi Empok juga masih punya kenalan salah satu anggota dewan gitu kan. Ya cuman kalau beliau mah pulang pergi dari Bekasi ke ke Senayannya. Jadi memang rumah dinas tersebut itu tidak beliau tempati. Tapi ternyata banyak juga ya Pak ya yang pada kagak menempati rumah-rumah dinas itu, malah pada kosong itu rumah dinas tuh di situ tuh semuanya. Mubazir gitu jadinya, benar. Nah, bahkan katanya ada juga yang ngekosnya itu di apartemen, katanya kan lebih memilih tinggal di apartemen gitu kan. Berarti itu kali ya yang sehari 3 juta itu ngekos di apartemen. Nah makanya kalau kata Empok sekarang, berhubung tunjangannya cuma 50 juta sebulan, cuma 50 juta sebulan, nah lebih baik ajarin di bawahannya itu, kasih tahu, kasih solusi gitu Pak ya. Aduh laler nih mentang-mentang rakyat jelata dilalerin. Kasih tahu gitu bawahannya, udahlah gitu kalian kontraknya di pemukiman para rakyat-rakyat aja, rakyat-rakyat jelata di perumahan-perumahan biasa aja gitu, yang setahun 50 juta udah bagus banget, udah mewah banget begitu ya. Biar apa? Biar merasakan rasa kekeluargaan, keharmonisan bersama rakyat jelatanya begitu ya. Jadi sesuai dengan namanya wakil rakyat gitu. Udah bye. Maaf ya Pak, punten pisan. Parah guys, sebulan 50 juta cuman buat ngekos itu dibilang kurang, masih nombok gitu. Beliau inginnya sehari 3 juta. Kalau kan dihitung kan, oh ya kan isu kemarin tuh gaji DPR naik sehari sampai 3 juta gitu kan. Nah, sedangkan sehari 3 juta itu masih kurang katanya, karena kalau misalkan dihitung dalam 26 hari gitu kan, 26 hari kerja ya, mungkin dihitung hari Minggu libur gitu kan karena tanggal merah atau gimana gitu kan. Tapi masa iya sih wakil rakyat kerjanya ada liburnya? Ya saya nggak tahu juga, saya bukan wakil rakyat, bukan anggota dewan gitu.
Tapi kalau misalkan 26 hari katanya dihitung jadi 78 juta. Seharusnya kan mereka yang mereka inginkan itu sebulan tunjangan kosnya 78 juta, yang berarti 3 juta sehari gitu kan. Sedangkan Pak Prabowo bukan menaikkan gaji, memberikan tunjangan rumah untuk para anggota dewan 50 juta per bulan. Buset. Itu Bapak beli rumah gitu kan di perumahan elit sekalipun yang per bulannya bayar 15 juta itu masih sisa banyak, Pak. Perumahan elit yang bayarnya sebulan 50 juta, saya yakin wah kalau nggak 4 tingkat tuh rumah. Banyak gitu perumahan-perumahan yang murah gitu ya. Misalkan bulan pertama untuk bayar DP gitu kan, bulan kedua untuk bayar cicilan-cicilannya sebulan 25 juta. Bapak untung 25 juta sisa dari tunjangan rumah itu gitu. Dan aduh emang parah ya, dan katanya ada beberapa anggota dewan yang dari dulu gitu memang mengosongkan rumah dinasnya ketika rumah dinas ini masih digunakan. Kalau sekarang kan katanya kan rumah dinas itu sudah tidak digunakan. Diganti dengan uang tunjangan sebulan 50 juta per satu orang gitu, per satu anggota dewan. Buset dah. Bisa-bisanya dibilang masih kurang, masih nobel. Kalian mau tinggal di apartemen di mana? Kalian mau tinggal di Jepang apa gitu ya? Jadi wakil rakyat di Indonesia tinggalnya di Jepang apa di Singapura gitu apa gimana gini? Saya bingung gitu ya. Buset dah. Masih dibilang harus nombok itu, aduh. Bayangin guys, kalau kalian dikasih uang tunjangan rumah atau untuk bayar kontrakan kalian 50 juta sebulan, buset. Saya mending kontrak yang bayarnya sebulan itu cuma 2 jutaan. Itu pun udah bagus ya, kontrakan sebulan 2 jutaan gitu. Itu sisanya masih banyak bisa gue pakai buat usaha atau apa gitu kan, investasi. Buset dah. Bisa-bisanya si wakil ketua DPRD apa DPR RI gitu ya, ini jadi wakil ketua anggota dewan gitu kan, bilang 50 juta itu masih kurang gitu karena harus nombok. Buset dah. Kata gua apa? Pemimpin yang kudu bagaimana yang dihormatin. Ngomongnya doang Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat yang mana yang diwakilin. Kon saban hari bikin kebijakan bukan nyenengin rakyat, yang ada nonjok ulu hati rakyat. Buset deh, rakyat yang mana yang diwakilin. Udah gitu kemarin kita ngeliat video wakil rakyat gaji sehari 3 juta. Wakil rakyat sehari 3 juta. Kon rakyatnya mah boro-boro segitu. Yang ada nyari duit 200.000 keluar keringet ke bol-bol. Diaki segede-gede kepel. Lah wakil rakyat gaji gede-gede banget. Buset udah gitu joget, seneng banget, girang banget. Orang taunya deh bah, rakyat mah di mana-mana pada demo. Berapa banyak orang yang pada nganggur lantaran nyari kerja susah. Berapa banyak bocah sekolah pada putus sekolah lantaran orang punya biaya. Udah berapa banyak orang yang mati dipukulin massa gara-gara mempertahankan perut anak bininya. Dia marongsanan pada joget. Bujuk deh. Ampun 1000, ampun gue mah. Girang banget loh ya begitu. Ada lagi tuh Menteri Keuangan lagi tuh, Sri Lungguh Dunia Larapati. Enak banget lak-lakan licin banget kayak perosotan TK. Dia bilang guru beban negara. Yang jadi beban mah kon lu pada. Bukannya guru, lu pada yang jadi beban. Bujuk deh. Lu jadi kayak gitu, jadi DPR, jadi menteri, berkat siapa kalau bukan berkat guru. Lalu jadi menteri, jadi DPR bukan boleh anggong-anggong ditelak. Buset enak banget lak-lakannya. Guru jadi beban negara. Lu liatin sono, makanya turun ke bawah ke pelosok-pelosok. Berapa banyak guru yang nyebrang kali gara-gara pengen ngajar bocah. Berapa banyak guru pada blepot, lumpur gara-gara pengen ngajar bocah. Lu enak banget ngomong guru beban negara. Het deh. Aduh, nggak selesai-selesai masalah gaji. Ya emang kita juga geram gitu guys sebagai warga yang masih banyak masyarakat yang homeless, tidak memiliki rumah, masih hidupnya ngontrak. Sedangkan DPR sebagai wakil rakyat diberi tunjangan segitu, dan parahnya itu saya nggak habis pikir. Ada yang bilang masih harus nombok, berarti kan masih kurang gitu. Buset dah. Saya nggak habis pikir gitu ya, kok seserakah itukah para DPR gitu kan. Gimana ya? Emang betul katakan Deddy Mulyadi. Jadi pemimpin itu harus memikirkan masyarakat, bukan
pendapatan gitu. Kalau memikirkan pendapatan, pajak terus dinaikkan gitu kan, gaji naik seneng gitu kan, joget-joget di atas penderitaan seluruh masyarakat gitu. Coba kali-kali turun ke bawah gitu kan. Banyak orang yang apa namanya masih mungut rongsokan biar bertahan hidup gitu kan. Banyak orang yang apa nyuruh anaknya jualan biar bisa bayar sekolah anaknya sendiri gitu kan. Kasihan gitu ya. Aduh saya pusing mikirin DPR ini, aduh. Apa mungkin ini gitu alasan banyak yang dulu-dulunya artis sekarang pengen jadi DPR karena tergiur gitu kan dengan tunjangan rumah yang besar, apa namanya, gaji yang besar gitu kan. Ya contohnya Uya Kuya gitu yang jogetnya girang banget di video waktu apa namanya beliau joget itu di rapat paripurna atau rapat apa gitu ya, rapat tahunan lah intinya. Cuman saya respect sama Pasha Ungu tuh. Pasha Ungu kalian tau lah, Pasha Ungu gitu ya, vokalis band Ungu gitu. Dia juga jadi apa anggota dewan. Saya nggak tahu fraksi mana, cuman ya saya melihat ada beliau gitu di rapat itu. Ketika orang-orang berjoget, Pasha Ungu hanya berdiam diri seolah-olah beliau tahu gitu kan bahwa itu adalah perilaku yang tidak etis gitu. Ya karena di atas jogetnya kalian itu kami sebagai di bawah masih menderita gitu. Kalian joget-joget di atas enak gitu. Parah banget. Kata gua apa? Si Teko Waedo berulah lagi aja ngomongin Bapak Aing, Gubernur Aing, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Persoalan Tugu Kujang yang rencananya mau dibangun di daerah Bogor. Tugunya mah belum ada, belum jogrog, tapi mulutnya mau dinyaring banget. Mulut nyaring banget loh, kayak ulah derik, nyanter banget. Tuh, saya malas kalau bahas Eko Widodo itu ya, kayak percuma gitu ngebahas orang gila yang ada di medsos gitu ya. Kayak kenapa saya sebut gila ya, karena beliau bukan masyarakat Jawa Barat tapi riweuh anjir, sibuk ngurusin gubernur Jawa Barat gitu. Beliau itu orang Jakarta, urusin gubernur sendiri gitu. Anda yang pilih gubernur sana. Kalau Anda warga Jawa Barat masih oke Anda mau mengkritik. Ini parahnya udah bukan cuma mengkritik tapi menggiring opini, apa namanya, membangun narasi yang memunculkan kontroversial gitu. Terus-terusan menuduh KDM anti Islam lah, musyrik lah, bilang apa gubernur alam gaib lah. Itu aduh. Padahal jelas-jelas gitu kan KDM sama sekali tidak apa namanya menyembah Nyi Roro Kidul. KDM beragama Islam gitu. Menyembah Allah gitu. Sama seperti kita yang beragama Islam gitu, guys. Aduh, udahlah skip aja, males saya dengerin apa namanya nama Eko Widodo itu udah kayak aduh, andai kata ada Eko Widodo di sini nih. Nih tak ajarin dia ngitung, tak ajarin belajar, tak ajarin cara membaca gitu supaya beliau bisa membaca berita, bisa menghitung gitu kan. Pembuatan KTA yang ada foto kami dan di sampingnya lagi, di sebelahnya lagi ada fotonya Bapak Gubernur, Bapak KDM. Yang katanya kartu KTA ini bisa jadi e-money dan banyak lagi manfaatnya. Hati-hati dengan kolektif. Baru-baru ini lagi rame penipuan SIM kolektif. Ibu ini tertipu puluhan juta rupiah. Dan sekarang tiap wilayah dan antar kota sangat banyak yang tertipu dan nominalnya pun mencapai ratusan juta rupiah. Hati-hati ya untuk semua orang, jangan tergiur harga murah, biaya murah, jangan mudah terobsesi. Dan penipu tersebut mengatasnamakan oknum organisasi dan dia mengaku-ngaku sebagai saudara Bapak KDM. Makanya untuk semuanya hati-hati ya, jangan pernah terobsesi dengan harga murah. Terima kasih. Ya, untuk penutupan video kali ini sekali lagi saya mengingatkan bahwa berhati-hati gitu kan. Kemarin apa sudah ada yang speak up tentang apa namanya kasus ini gitu kan. Udah ada orang yang bersedia menjadi saksi, membawa bukti-bukti gitu kan. Nah, jadi mulai dari sekarang warga Jawa Barat saya minta kepada kalian semua termasuk saya, keluarga saya gitu kan, gitu ya, untuk berhati-hati kepada orang-orang yang mengaku gitu kan sebagai saudara KDM, orang dekat KDM, orang dalam KDM gitu kan, atau pembantu KDM atau pekerja KDM, siapapun itu. Intinya oknum-oknum penipu seperti ini tuh otaknya cerdas gitu, karena beliau tidak mungkin menipu semena-mena gitu, pasti dipikir secara matang bagaimana cara penipuannya, dan ini sudah terjadi gitu guys. Nah sekarang kan apa namanya modusnya sudah
terungkap gitu. Modusnya itu bikin SIM murah, mendapatkan rumah subsidi dan lain-lain gitu kan. Nah, apa namanya, nanti kita disuruh transfer. Nah, intinya saya ucapkan sekali lagi, kalau misalkan bukan KDM sendiri yang bilang gitu kan, dan bukan KDM sendiri gitu kan yang menerbitkan usulan tentang kayak apa bikin SIM murah atau mendapatkan rumah subsidi dan lain-lain ini, itu berarti penipuan gitu aja. Kalau misalkan KDM mengupload videonya di TikTok, beliau bilang, ada yang bilang sekarang untuk warga Jawa Barat diperingankan membuat SIM lebih murah, bisa langsung hubungi kontak saya atau kirim gini gitu kan. Itu baru kita percaya gitu. Itu kalau Kang Deddy Mulyadi langsung yang ngomong gitu. Intinya kalau bukan Kang Deddy Mulyadi langsung yang ngomong, nggak usah percaya, itu pasti penipuan gitu. Ya udah, cukup sekian saja video kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir gitu ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, panjang umur dan rezeki yang lancar gitu ya. Saya Reno Reaction pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.